Selamat pagi. Selamat pagi dan selamat siang. Salam. Salam. Tolong perkenalkan diri dulu. Di Manokwari ini siapa namanya? Macam saya belum pernah lihat kan. Saya ke kota di sana. Terserah apa namanya, saya ke saya saja lah. Sebenarnya saya sudah cukup terkenal di Manokwari. Saya bernama itu Pastor Alexandro Rangga OFM. Ya, kalau muka saya belum terlalu akrab, lihat saja mukanya Pater Philip. Sama. Karena kami dua mirip-mirip. Mirip. Kembar tapi beda. Pater, selamat Rabu Abu itu tanda sudah ada di Testa itu. Itu Prapaskah ya, kita masuk sekarang ya Rabu Abu. Iya. Apa artinya Prapaskah itu, Pater? Jadi masa Prapaskah itu artinya masa sebelum Paskah. Prapaskah sebelum, sebelum ya, Paskah, bukan ya. pras ya. Hah? Pras itu pras, tapi Prapaskah. Ya. Itu masa sebelum Paskah yang dimulai pada hari Rabu Abu. Berarti hari ini. Ya, yaitu hari ini yang ditandai dengan penerimaan abu di kitab desa masing-masing, di dahi, di kepala. Dan masa ini menandai juga masa puasa dan pantang selama 40 hari, terhitung hari ini sampai hari Jumat Agung. Baik. Stop dulu. Stop dulu ya pemirsa, karena kami harus cek dulu. Oh, nanti Siap. dipotong. Masa Prapaskah itu kelihatannya, bukan kelihatannya, memang harus dilalui dengan puasa, pantang, dan APP. Nah, seringkali terjadi kerancuan tentang pantang dan puasa ini. Pater, katekesenya atau secara itunya itu bagaimana sebenarnya aturan yang benar? Jadi memang untuk mengisi masa puasa ini, atau seringkali juga disebut masa retret agung, itu gereja mengundang kita untuk menghayatinya dengan melaksanakan pantang, puasa, amal, dan doa. Jadi 4 hal ini. Jadi pantang itu Pantang. ialah menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu yang menjadi kesukaan atau hobi kita. Misalnya kita suka makan makanan tertentu atau minum minuman tertentu. Minum alkohol. Ya, misalnya minum alkohol. Jadi dengan pantang itu kita misalnya mengurangi Atau meniadakan. Kalau bisa meniadakan, tapi karena kita manusia ini banyak kaskadonya, lemahnya, jadi butuh waktu. Jadi gereja mengajak kita untuk mengurangi pelan-pelan. Sampai kalau bisa sampai berhenti total lebih baik. Terutama ketika pantang kita berkaitan dengan hal-hal yang negatif atau kebiasaan-kebiasaan yang negatif. Misalnya makan daging berlebihan, minum minuman beralkohol berlebihan, atau merokok. Dan itu diperuntukkan atau diwajibkan bagi seluruh umat Katolik berusia 14 tahun ke atas. Sampai Tidak ada batas ya, tidak ada batas usia. Artinya orang di atas. 14 Karena tahun. untuk puasa itu umur 18 sampai 60 tahun. Nah ya, berarti sekarang kalau puasa tuh bagaimana? Kalau puasa itu makan kenyang 1 kali sehari. Kali sehari ya. Jadi 24 jam. biasanya ya dalam 24 jam. Jadi biasanya kita makan 3 kali sehari. Ya. Dan 3-tiganya biasanya kenyang. Ya. Tapi dalam masa puasa kita makan kenyang hanya 1 kali. Kita bisa memilih kenyang di pagi hari, atau kenyang di siang hari, atau di malam hari. Jadi bukan makan hanya 1 kali sehari. Tapi kalau ada yang berpegangan bahwa makan kenyang 1 kali saja, Ya. kemudian dia tidak makan lagi, tidak apa-apa atau bagaimana? Itu lebih ke penghayatan pribadi. Kalau misalnya kita ingin 1 hari itu hanya makan 1 kali toh kenyang, Dan dia mampu. dan dia menghayati itu sebagai penghayatan pribadi untuk silih dosa-dosa terutama, itu silakan. Tapi puasa yang dimaksudkan oleh gereja ialah makan kenyang 1 kali sehari. Kalau ngemil-ngemil, Ngemil-ngemil selama tidak kenyang. Karena ada ngemil yang kenyang ya. Apa Ada itu? orang yang ngemil, Ngemil kenyang? misalnya ngemil 1 dos donat, itu kenyang. Ya toh?
Mengambil 1 dos donat dengan 2 botol Sprite kenyang Pak. Jadi 1 donat dan 1 Sprite saya sudah kenyang karena Ya, gasnya banyak. ya. Jadi, Puasa makan kenyang 1 kali, yang tapi selebihnya sebaiknya itu ngemil tidak. Sebaiknya. tidak. Ya. Jadi kadang-kadang orang berpikir, oh makan kenyang 1 kali sehari, berarti saya boleh makan 5 kali. Tapi yang Tapi tidak semua kenyang, tidak kenyang. semua tidak kenyang. Nah ini salah. Salah juga. Salah, tidak tepat juga. Atau saya makan 1 hari hanya 1 kali, tapi ngemilnya 10 kali, ini juga tidak tepat. Salah. Bentuk, ya. Lalu puasa, khusus puasa itu dia wajib untuk semua pantang dan puasa itu pada hari Rabu Abu dan Jumat Agung. Tetapi gereja menganjurkan supaya selama 40 hari. 40 hari kita berpuasa dan berpantang ya, atau berpuasa. Ada yang kebiasaan itu yang Jumat juga Pak? Bagaimana itu? Ya, jadi Ya, ada Jumat. yang ya, jadi kadang-kadang ya ini kembali ke penghayatan pribadi. Kadang-kadang ada orang yang misalnya dia tidak selama 40 hari dalam arti puasa dan pantang dan puasa dalam arti yang pertama yang kita tadi. Tapi dia misalnya menambahkan supaya setiap hari Jumat setelah jalan salib misalnya itu dia puasa dan pantang. Tapi sebenarnya yang wajib itu hanya Rabu Abu dan Jumat Agung. Ya, selebihnya itu dianjurkan maupun dihayati secara pribadi. Dan itu tidak salah. Dengan catatan-catatan tadi. Memang niatnya itu untuk silih dosa-dosa, tapi juga untuk amal yang kita nyatakan lewat APP, Aksi Puasa Pembangunan, dan doa. APP itu apa saja Pak Tesi sebenarnya? Maksudnya bagaimana sih? APP itu ya itu singkatan dari atau kepanjangannya itu Aksi Puasa Pembangunan. Itu biasanya Jadi kita ngapain ya, kalau jadi tahun ini? aksi dari puasa kita yang kita makan kenyang sekali itu, kita sisihkan. Misalnya tadi kita makan 1 hari 1 kali saja, berarti ada 2 kali makan yang kita tidak makan kenyang. Uang hasil belanja itu harusnya kita sisihkan untuk menjadi uang amplop APP, Aksi Puasa Pembangunan. Nah tahun ini gereja mengangkat tema menjadi lebih peduli, secara khusus gereja Keuskupan Sorong, dengan bertolak dari tema nasional, tema KBI, yaitu berkeadilan ekologis. Kenapa berkeadilan ekologis? Karena ini menjadi perhatian gereja secara universal, terutama sejak Paus Fransiskus lewat ensikliknya Laudato Si dan Fratelli Tutti, untuk memperhatikan ekologi, lingkungan. Jadi lingkungan tidak melulu berkaitan dengan lingkungan mikro, yaitu manusia, tapi makro terutama, dengan alam ciptaan, dengan ciptaan-ciptaan yang lain seperti hewan, ternak-ternak dan sebagainya, yang sebenarnya mempunyai relasi begitu erat satu sama lain. Nah itu mengapa? Karena dalam kisah penciptaan, manusia itu diciptakan paling terakhir. Karena manusia tidak bisa hidup tanpa ciptaan-ciptaan sebelum dia. Ya, alam ciptaan, bumi, ternak, hewan dan sebagainya. Jadi manusia dianjurkan atau lebih tepat karena berkaitan dengan krisis teknologi, krisis iklim, supaya lebih memperhatikan alam ciptaan ini dengan cara memakainya secara proporsional, ya, secara efisien dan efektif, tidak berlebihan. Karena bertolak dari pemahaman kitab Kejadian juga, kita katakan dalam Alkitab, kitab Kejadian dikatakan beranak cuculah dan penuhilah bumi, kuasailah ikan-ikan di laut, burung-burung di udara. Lalu ditafsirkan sebagai penguasaan terhadap Allah dengan mengeruk sebesar-besarnya apa yang ada di alam untuk kepentingan manusia itu sendiri. Yang mengakibatkan. Ya, itu yang mengakibatkan sekarang kita lihat ya bencana alam. Kalau macam gempa di Jayapura itu bukan, karena itu peristiwa tektonik alam. Tapi misalnya kita lihat cuaca sudah berubah. Dulu kita tahu misalnya bulan sekian sampai bulan sekian itu musim panas, musim hujan. Sekarang ya hampir tiap bulan hujan. Tidak jelas lagi. Tidak jelas, kita tidak tahu lagi, ya tuh.
Jadi dulu kita bisa tahu, oh kalau bulan ini kita siap sudah payung, beli payung. Sekarang kita tiap hari ada payung di mobil kah, di termasuk petani juga mulai bingung. betul. Petani bingung sehingga kemudian muncul pertanian modern yang sebenarnya tidak memperhatikan alam lingkungan. Karena apa? Karena misalnya karena matahari kurang, orang pakai matahari buatan. Lalu karena tanah-tanah rusak, orang pakai pupuk-pupuk buatan, pestisida dan sebagainya. Kemudian kalau ya hujan kayak begini juga sampah-sampah di mana-mana Betul. akhirnya bikin Betul. banjir. Dan itu memang itu juga yang menjadi perhatian gereja Katolik Indonesia supaya memperhatikan pengolahan sampah. Sampah plastik itu paling Terutama ngeri. sampah plastik supaya terutama membuat pemisahan pengolahan sampah itu berkaitan dengan pemisahan antara sampah plastik dan sampah basah terutama. Jadi sampah plastik sebenarnya ada 3, sampah plastik, sampah kering yaitu kertas-kertas, dan sampah basah. Jadi sampah plastik itu ya dia taruh di tempat yang khusus untuk plastik. Sampah kering ya untuk kering. Jadi dia bisa didaur ulang dengan sampah basah. Karena memang konsumsi tingkat kita pemakaian plastik itu sangat besar. Sehingga banyak hal misalnya, tapi itu sudah masuk dalam kebijakan-kebijakan di level pemerintah. Misalnya kalau kita ke mall-mall itu Ya. biasanya sudah disediakan tas kresek. Ya itu bukan lagi plastik-plastik tapi tas yang dibayar sendiri. Saya tidak tahu sih. Oh di sini belum ya? Tapi ini bisa didorong untuk ya kalau di Jawa seringkali ya, kita kalau mau pakai plastik di Jayapura juga potong. sudah. Di Jayapura juga sudah. Di Jayapura. Saya lihat itu sudah banyak. Jadi kalau kita berbelanja mereka kasih kita kan kertas apa namanya itu yang Sejenis yang kertas kita harus sampah. bayar. Ya. Harganya bisa sampai 7.000, 8.000, 13.000. Jadi Sehingga besok dianjurkan kita bawa dari keranjang. rumah, ya. bawa keranjang sendiri. Bawa tas atau keranjang atau dos sendiri jadi. Ya. Kemudian Pater kita kembali ke abu-abu ini. Kita diberi abu di kepala itu tandanya maknanya itu bagaimana Pater? Ya, sebenarnya abu ini punya banyak makna ya, punya banyak makna. Pertama, mengapa ditandai di dahi, di testa? Karena dosa asal, dosa buah terlarang itu seringkali disebut sebagai dosa pengetahuan akan yang baik dan buruk, benar dan tidak benar, itu jahat. Sehingga seringkali kita dianugerahi oleh Tuhan itu hati nurani dan akal budi. Tapi seringkali hati nurani kita itu sudah mengatakan yang benar. Tapi otak kita itu seringkali menyangkal atau kadang-kadang melawan apa yang menjadi suara hati kita dengan cara merasionalisasi sesuatu. Artinya ketika ada sesuatu yang suara hati bilang itu salah, tapi otak kita bilang sudahlah buat saja tidak apa-apa, kita ini manusia ya toh. Coba jadi dalam arti itu ditandai di kepala kita. Karena pengetahuan ini juga atau intelijensi manusia itu juga bisa membuat kita merasa sombong. Dosa yang paling besar yaitu kesombongan bahwa kita sama seperti Tuhan Allah. Yang kedua, mengapa abu? Karena mau menunjukkan bahwa kita ini memang diciptakan dari tanah, debu. Ya. Jadi kita selain diingatkan bahwa kita akan kembali menjadi debu tanah, tapi juga mau mengingatkan bahwa kita ini makhluk yang rapuh dan lemah. Dalam kaitan dengan itu, tadi yang dikatakan itu puasa, pantang dan amal tidak bisa dilepas pisahkan dari kesadaran bahwa kita ini lemah, rapuh, kita ini abu, debu. Sehingga kita membutuhkan bantuan Tuhan, rahmat Tuhan selama masa prapaskah ini supaya kita tetap taat pada puasa dan pantang lewat doa. Sehingga dikatakan di awal tadi bahwa bukan hanya pantang, puasa dan amal, tapi juga doa. Ya. Karena doa itulah yang sebenarnya menguatkan, memampukan kita untuk setia pada apa yang menjadi pantang dan puasa kita selama masa prapaskah. Haleluya, amin. Amin. Kenapa sulit? Tidak ada lagi. Pater, kemudian aksi-aksi amal itu kayaknya itu bagaimana ya? Kita bikin apa saja, apa saja yang harus diperhatikan? Aksi-aksi amal itu yang paling sering dibuat oleh gereja itu menyisikan
menyisikan apa yang menjadi pendapatan kita lewat tadi yang disebut amplop. Itu nanti kemana itu, Pak? Amplop ini dalam kebijakan paling tidak biasanya itu kebijakan itu dari Vatikan. Tapi untuk di Indonesia itu karena kita mempunyai konferensi sendiri disebut Konferensi Wali Gereja Indonesia, itu akan biasa tergantung masing-masing keuskupan ada kebijakan masing-masing. Jadi itu biasanya kalau di keuskupan saya tidak salah, keuskupan Manokwari Sorong itu 70% itu untuk keuskupan. 100%, tapi dari sini kirimnya 100%. Oh ya, dari paroki kita kirim 100% ke keuskupan. Lalu dari keuskupan itu akan kirim lagi ke KWI atau kirim ke KWI itu 30%. Untuk sudah biasanya itu ada kegiatan karitas, ini kegiatan-kegiatan sosial gereja yang berkaitan dengan misalnya kalau ada tiba-tiba ada bencana alam itu biasanya pakai dari uang itu, atau ada pembangunan sekolah-sekolah daerah terpencil, atau ada bantuan kesehatan itu pakai itu. Lalu 70%-nya itu masuk ke kas keuskupan untuk tujuan yang sama, terutama berkaitan dengan karitas tadi. Sehingga di dana keuskupan maupun di KBI itu ada semacam dana karitas, dana sosial yang bisa digunakan kapan saja untuk menolong orang-orang miskin, orang-orang terlantar.